warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kami merupakan mahasiswa S1 Manajemen. Tujuan kami di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Lintas Budaya mengenai budaya perusahaan di PT Tongwei Indonesia. Perkenalkan, saya Rolia Adelia. Saya di sini sebagai moderator serta juga sebagai pewawancara. Adapun rekan-rekan saya yaitu ada Sini Maturjana, Hakina Khairunisa, Mirnawati. Saya sebagai Sinta Kusuma Dewi, di mana saya sebagai supervisor HRGA. Saya Fatina Edina sebagai Ibu Angel, yaitu sebagai admin HRGA. Kita lanjut saja pada sesi pertanyaan wawancara kita kali ini. Yang pertama, setiap perusahaan pasti mempunyai tujuan, entah itu keuntungan atau lainnya. Apa di perusahaan ini mempunyai visi dan misi agar perusahaan dapat mencapai tujuannya? Kalau untuk kita mungkin tujuan ya, kalau untuk tujuan kita sendiri kita ada slogan yaitu namanya Tongwei for Better Life. Maksudnya dengan adanya Tongwei ini kita bisa menjadikan better life atau kehidupan yang lebih baik untuk petani atau pemakai dari produk kami. Untuk pertanyaan kedua, apakah perusahaan ini menyediakan produk atau layanan kepada konsumen? Produk atau layanan, jika produk kami itu ada pakan ikan dan pakan udang, jika memberikan layanan mungkin kami akan mengirimkan teknisi untuk mendampingi langsung ke kolam sehingga para petani juga bisa belajar dari cara tersebut dan bisa dibimbing gimana sih cara budidaya ikan yang baik itu seperti apa. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, perusahaan ini kan perusahaan asal Cina. Apakah ada salah satu nilai atau budaya perusahaan ini yang diterapkan, mungkin bisa dari etos kerja atau mungkin cara berpakaiannya? Bagi kami setiap hari sebelum bekerja itu selalu ada briefing. Jadi ada beberapa hal yang akan ditanyakan oleh pimpinan. Jadi mulai dari visi kita apa, tujuan kita itu apa, lalu aturan perilaku kita, lalu tujuan dan kualitas kita. Dan semua itu bakal dijawab sepenuh hati, bekerja dengan cermat sehingga semangat karyawannya. Nah, untuk etos kerja sendiri mungkin kita lebih disiplin waktu. Misalnya mengikuti ritme mereka bekerja. Seperti waktu kerja, kita kerja, jadi tidak ada yang santai seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, yang keempat, perusahaan kan tidak mungkin bisa berdiri sendiri, melihat kiri kanan banyak persaingan sehingga butuh kerjasama dengan perusahaan lain. Apakah di PT Tongwei ini bekerja sama dengan perusahaan lain? Perusahaan Tongwei sendiri sebenarnya merupakan grup besar di Cina. Jadi dari awal produk kami itu produk akuatik atau khususnya pakan ikan dan pakan udang. Tapi kalau di Cina sendiri itu ada seperti solar atau panel surya. Jadi ada beberapa perusahaan lain gitu juga jadi grup besar. Jadi kalau untuk bekerja sama dengan perusahaan lain, kami bekerja sama dengan agen seperti sebelumnya. Jadi seperti tadi tujuannya Tongwei for Better Life. Jadi kami ingin mempromosikan agen-agen di sekitar kami yang juga bisa maju bersama. Baik, untuk pertanyaan sebelumnya saya lanjutkan. Budaya setiap perusahaan berbeda tergantung dengan kebutuhan dan industri perusahaan. Apakah ada parameter yang digunakan untuk menentukan perbedaan budaya perusahaan dengan perusahaan lain? Mungkin contohnya dari pemimpinnya atau dari manajemen atau karakteristik dari perusahaan PT Tongwei Indonesia itu sendiri. Yang membedakannya dengan perusahaan lain. Kalau di perusahaan Cina itu khususnya di Tongwei sendiri dari etos kerja itu kita bisa katakan dia cenderung tinggi. Jadi di sini parameternya itu KPI. Jadi untuk karyawan yang kinerjanya tinggi, nilai KPI-nya juga tinggi sehingga akan mempengaruhi pendapatan yang bakal dia dapat dalam satu bulan itu. Kalau untuk mengenai budaya perusahaan sendiri, pendapat Angel gimana? Dibanding perusahaan Cina lain lebih seperti ini, misalnya di kantor lain boleh datang terlambat. Kalau di perusahaan Tongwei ini tidak ada kapasitas yang terlambat. Misalnya jam 7.30 sebaiknya sudah sampai. Lalu misalnya pulang jam 5 sore, kebanyakan orang pulang jam 5 sore. Jadi harus tepat waktu seperti itu. Sehubungan juga ya sama pemimpin kita, direktur kita itu juga orangnya itu sangat disiplin dan juga menghargai waktu orangnya dan juga menghargai kinerja bawahannya. Karena itu kita juga terdorong buat terus bekerja dengan baik.
bagaimana perusahaan ini mempromosikan keragaman budaya di antara karyawan, terutama dalam konteks lingkungan kerja yang mencakup berbagai budaya. Kalau di perusahaan kami, yaitu perusahaan kami sendiri, kami memiliki tim budaya tersendiri. Jadi di mana di setiap perusahaan itu, di setiap perusahaan kami itu ada beberapa bulan sekali bakal ada kontes atau sesuatu yang menantang gitu buat para karyawan. Nah, misalnya dulu kita ada lomba foto, seperti lomba foto kehidupan sehari-hari, lalu ada lomba menyanyi tangway yang nanti bakal divideoin, lalu kita pilih siapa nih karyawan yang terbaik. Karena tangway itu sendiri punya mas, jadi semua karyawan itu harus hafal mas tangway. Jadi kita juga setiap hari Senin ada upacara bendera, di situ kita nyanyiin mas tangway seperti itu. Apakah perusahaan ini memperhatikan pengembangan pemahaman budaya antara kedua negara dalam meningkatkan efisiensi dalam kolaborasi di perusahaan? Dalam efisiensi dari pusat kita punya program yang namanya standarisasi. Jadi standarisasi ini artinya teman-teman lokal nanti bakal didorong gitu untuk mengikuti budaya Cina atau mengikuti standar yang ada di Cina. Misalnya mulai dari kebersihan tempat kerja, kita juga membersihin mesin-mesin, alat produksi. Nah, itu kita bakal bersihin walaupun di sini ini kan perusahaan pakan ya, jadi harus tetap dijaga kebersihannya. Apakah di perusahaan ini ada budaya yang rutin dilakukan setiap hari? Terus budaya itu budaya organisasi apa yang diterapkan pada perusahaan ini untuk meningkatkan kinerja pada karyawan? Ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau di sini tuh rutin. Jadi setiap sebelum mulai kerja itu pasti ada pembekalan atau namanya briefing gitu ya. Jadi kita tanya visi kita apa, tujuan kita apa, lalu arahnya kita mau kemana, terus lalu apa yang harus kita lakuin gitu ketika kita bekerja seperti ini. Gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya akan saya lanjutkan. Lalu langkah apa yang biasa dilakukan perusahaan ini untuk meningkatkan komunikasi antara para pegawai dan atasan perusahaan? Komunikasinya yaitu seperti ada rapat bersama antara atasan dan karyawan. Itu berarti kan saling komunikasi antara atasan dan karyawan juga kan. Oleh karena itu terjadilah komunikasi timbal balik antara atasan dan karyawan. Jadi apa yang dirasakan karyawan juga dirasakan oleh manajer juga, sehingga dapat bertukar pendapat seperti itu. Ya, di sini biasanya kita juga punya kotak saran ya. Jadi teman-teman yang lain misalnya ada kesulitan dalam berkomunikasi dan pengen nyampein pendapatnya dengan no name atau tanpa nama, itu sepertinya bisa dimasukkan di kotak saran. Jadi nanti HR akan membacanya lalu meneruskannya ke orang yang bersangkutan. Jadi setiap di hari Senin itu setelah upacara bendera ya, kita bakal ada briefing antara bagian produksi dengan departemen, lalu kira-kira minggu ini kekurangannya itu di mana dan apa yang perlu diperbaiki. Jadi dari segi komunikasi di sini semuanya berjalan dengan baik. Apakah ada ciri khas atau karakteristik yang melekat dari PT Tongwei Indonesia ini dari tingkat likuiditas atau tingkat profitabilitas, dan bagaimana untuk dapat menyelaraskan karyawan dengan kepentingan perusahaan? Kalau itu tadi sesuai sama apa yang saya sampaikan. Kalau di sini itu ada yang namanya KPI. Jadi khusus buat mengukur indikator prestasi kerja itu kita pakai namanya KPI. Jadi karyawan ini bakal terdorong gitu ketika memiliki ada beberapa parameter di KPI ini. Contohnya misalnya di perusahaan kami kita punya target produksi. Nah, target produksinya mencapai 500 ton. Berarti kan nilai KPI ini kan sudah tercapai. Nah, itu salah satu nilai KPI, dan hal-hal itu kayak misalnya kayak disiplin dan sebagainya. Dan mulai dari full time itu juga bisa ngeraih skor KPI juga. Dari situ kita juga bakal dorong profitabilitas dari perusahaan, karena kami ujung-ujungnya bakal mencapai target buat tujuan kami. Dan kalau target tersebut tercapai, maka akan berdampak bagus pada karyawan yang bakal mendapatkan manfaat tambahan. Baik, dan juga hubungan manajemen dengan karyawan, apakah kinerja secara personalnya ada targetnya, dan apakah hubungan keduanya solid atau tidak? Tentu ada targetnya, karena seperti yang kita tahu yang diinginkan perusahaan itu kan untuk mendapatkan keuntungan atau profit, dan juga diinginkan sama para karyawan tentunya punya penghasilan yang baik. Nah, itu sesuatu yang sangat betul. Atau bisa
bisa jadi penghasilan tambahan bukan? Jadi lalu gimana cara mencapai kedua keinginan tersebut? Seperti yang sudah saya jelaskan, keduanya harus selaras satu sama lain supaya tujuan kita sama dan akhirnya sama-sama menang. Baik, dengan budaya perusahaan yang berbeda-beda atau multi budaya, apakah ada tantangan di perusahaan ini secara global terhadap multi budaya itu sendiri dan bagaimana perusahaan ini bisa menghadapi dari tantangan tersebut? Multi budaya ya, seperti misalnya Ibu Angel kan rasanya Jawa ya. Teman kami ada yang juga dari Purwakarta asli gitu, terus ada juga yang dari Padang. Jadi dari mana-mana gitu, kita gimana sih caranya kita bisa melebur di sini jadi satu, dan apa tantangan yang pernah terjadi di sini itu seperti itu ya. Jadi kalau Ibu Angel ngerasainnya gimana dengan beragam budaya yang ada di perusahaan kamu ini? Lebih banyak belajar budaya lain sih. Jadi kayak dari Padang atau Purwakarta itu sendiri yang beda. Selain itu juga banyak belajar budaya juga dengan tenaga kerja asingnya. Mereka dari berbagai daerah di Cina, itu juga mereka dengan berbagai budaya mereka. Jadi kita saling belajar satu sama lain seperti itu. Ya, jadi kalau di sini itu kita juga ada pelajaran bahasa. Jadi yang teman-teman di sini yang juga bisa belajar bahasa Cina, yang TKA atau tenaga kerja asingnya juga bisa belajar bahasa Indonesia. Jadi lebih ke pertukaran yang lebih positif sih kalau di sini gitu. Jadi kalau permasalahan yang pernah terjadi itu ada nggak Bu? Kadang karena kita itu berbeda, budaya itu kurang bisa memahami satu sama lain. Misalnya budaya di tempatku gini, tapi di tempat itu berbeda. Jadi sama-sama tidak bisa memahami. Jadi itu sih karena perbedaan budaya menjadikan kita beda satu sama lain. Tapi dengan begitu tentu nantinya kita akan lebih beradaptasi satu sama lain karena kita kerja di lingkungan yang sama juga. Oke, pertanyaan selanjutnya, dalam konteks profesional dan bisnis, bagaimana Ibu melihat perbedaan budaya kerja antara perusahaan Indonesia dan perusahaan Cina? Karena saya pernah bekerja di perusahaan Indonesia, mungkin kalau di perusahaan Cina itu dia dilihat dari sisi profitnya. Jadi dia memang fokus buat mengejar keuntungan, tapi dia juga nggak lupain karyawannya. Jadi kita semua itu terlibat secara bersama-sama. Jadi mari kita nikmati bersama lah gitu istilahnya. Kalau di perusahaan Indonesia yang pernah saya bekerja di sana, dia cenderung perusahaannya itu perusahaan yang kekeluargaan. Jadi mungkin buat dapat posisi khusus itu yang Saturday keluarga gitu. Tapi mungkin itu cuma pendapat saya gitu. Kalau di perusahaan Indonesia yang basicnya keluarga ya seperti itu. Nah kalau kamu di sini ya kamu mau belajar, mau berbuat baik, kamu bisa maju seperti itu. Jadi mereka nggak pandang itu. Di sini kita bisnisnya itu ownernya. Jadi kebetulan di Cina gitu. Jadi di sini kita tuh semua pekerja. Jadi juga apa saja sih yang menjadi tantangan utama yang dihadapi perusahaan ini dalam mencoba beroperasi di Indonesia? Tantangan utamanya kalau kita berbicara tentang masalah industri ya, dalam industri ini itu banyak hal perizinan yang harus dilalui dan perizinannya itu nggak gampang. Jadi itu sih permasalahannya. Tapi kalau sekarang itu kemungkinan pemerintah sudah mulai nyediain seluruh perizinan di website. Nama websitenya itu OSS. Nah itu websitenya sudah cukup baik. Mungkin yang terakhir ya, apa harapan Kakak atau Ibu untuk perusahaan Kakak ini? Harapannya semoga bisa selalu profit terus dan bertahan lama di Indonesia. Kenapa Ibu Angel bilang semoga profit terus? Karena kayak tahun ini kita udah dapat profit dan kemudian waktu perusahaan Tamai kami ini ulang tahun kita langsung bagi-bagi angpau gitu ke seluruh karyawan. Jadi semua tak terkecuali dari karyawan OB dari bawahannya hingga atas itu